Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan berbahagia malam hari ini Allah masih memberikan taufik dapat hadir dalam persinggahan atau tempat persinggahannya calon-calon penghuni surga, di mana kita tunjukkan yang lalu bahwa majelis ilmu itu adalah tempat persinggahan calon penghuni surga sebelum sampai ke surga, yang disilakan oleh hadis Nabi SAW, raudhatun min riyadil jannah, jadi taman surga, jadi taman-taman surga itu di dunia. Di antaranya itu adalah majalisul ilm, majelis di mana di situ ada kajian, ada pengajian. Karena ilmu inilah yang akan menyambungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Hanya ilmulah yang akan menyambungkan seorang hamba atau manusia di dunia ini dengan alam akhirat. Ya, kan hanya dengan ilmu inilah dia bisa tahu apa yang akan terjadi setelah kehidupan dunia itu, ataukah distilahkan dengan hari kemudian. Karena ilmu dapat menembus apa yang tidak tampak oleh mata kepala manusia, oleh panca indera manusia. Nah, inilah yang nanti kita istilahkan dengan ilmul yakin, ilmu iman, ilmul yakin, ilmu yang menyambungkan kita sesuatu yang tidak tampak, yang akan terjadi pada masa yang akan datang, yang distilahkan oleh bahasa di Indonesia namanya hari kemudian. Jadi ada masa lampau, masa sekarang, dan masa kemudian. Mungkin masa lalu kita bisa tahu, tapi masa sekarang belum pasti tahu. Ada yang tahu, ada yang belum pasti. Apatah lagi masa yang akan datang. Masa yang akan datang ini kita bagi menjadi dua: masa yang akan di dunia maupun masa yang akan apa yang terjadi nanti pada hari kiamat. Dalam Islam meyakini bahwa ada hari kemudian itu bahagian dari kesempurnaan iman yang wajib diyakini. Kalau saya katakan seperti yang lalu, sesuatu kewajiban kalau itu ditinggal maka akan terkeluar dari garis keimanan, yang kita istilahkan dengan kufur. Oleh karena itu sangat penting perkara ini oleh Tarjih Muhammadiyah menjadikan salah satu pokok yang merupakan kesepakatan para ulama kaum muslimin, bahwa di antara kewajiban kita kepada Allah beriman kepada hari akhirat. Nah, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini secara ringkas, yaitu kewajiban beriman kepada hari kemudian ataukah hari akhir. Anda yang memiliki buku silahkan dibuka halaman 20. Halaman 20. Ada yang punya? Jangan sembunyikan surganya. Ya dipegang. Ya. Silakan dibuka. Kenapa beralih? Siapa yang berada di tangannya dialah calon penghuni surga dan siap diberkatkan ke luar negeri. Nah, ini sementara kita mengurus ada sekitar 7 orang akan berangkat
ke Saudi Arabia untuk kuliah. Insya Allah akan berakhir itu tanggal 27 Maret. Nah, kita telah mengusahakan mendapatkan rekomendasi dari Persyarikatan Muhammadiyah untuk lanjut ya di Abha, atau ada juga di Saudi Arabia di Jami'ah Al-Madinah Munawwarah. Tapi untuk yang terbaru ini adalah khusus untuk talibat, yaitu di Jami'ah Al-Amirah Naura bint Abdurrahman. Ini ada 7 yang sedang kita usahakan dari Unismu. Nah, kalau Nanda semuanya punya prestasi bagus, hafalannya bagus, bahasanya bagus, nah, kita bisa rekomendasikan untuk berangkat kuliah di sana. Ya, silakan Nanda dibaca. Saya yakin yang akan baca nanti ini akan menjadi orang besar, insya Allah. Ya, tafadhal. Sahibun Nadhara iqra'an. Ya ibni, tafadhal iqra'. Halaman 20. Silakan dibaca. Ini. Ya, mungkin bisa diambilkan pengeras suara, muka bersod. Tafadhal iqra'. Baca. Al-imanu bil yaumil akhir. Al-imanu bil yaumil akhir. Akhir. Ya, bukan akhir, ya. Bukan barnamijul akhir. Ada barnamijul akhir asal. Al-yaumil akhir. Ya. Jadi Yajibu alaina yajibu alaina an nu'mina bil yaumil akhir. Wa mashtamala alaihi min kharabi hadhihi al-awalimi wa ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawatara min al-maqsi. Terus wan nashri wal hisab wal jazai. Jid, yakfi. Hasbuk. Barakallahu fiik ala ma qara'ta min hadil faqrah. Apa tuntunan Muhammadiyah terkait dengan keimanan kepada hari akhir? Tuntunannya adalah yajibu alaina an nu'mina. Wajib bagi kita ini, kita wajib. Nah, saya sering tekankan, kalau ada istilah kata wajib berarti hati-hati, jangan sampai ditinggal. Sebab kalau ditinggal perkara yang diwajibkan, akibatnya apa? Kufur. A'udzubillah. Kalau keluar daripada keimanan. Apa yang kita yakini? Nu'mina bil yaumil akhir. Kita beriman atau meyakini adanya hari akhir. Ya, ini disilakan dengan hari setelah kehidupan dunia. Itu dimulai kapan? Saat manusia meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam kubur, itulah awal kehidupan akhirat. Berarti kepercayaan terhadap akhirat itu saat dikuburkan, bahwa manusia berada di dalam kubur itu. Nah, itulah kita harus mulai meyakini akan adanya itu. Tapi di tarjih ini akan menyebutkan spesifiknya saja, berbagai keadaan nanti pada hari kiamat. Wa mashtamala alaihi min kharabi hadhihi al-awalim. Kehidupan akhir itu yang mengandung di dalamnya berbagai
peristiwa. Di antara peristiwa hari akhir yang diserahkan dengan hari kiamat adalah kharabi hadhil awalim, kerusakan alam. Jadi alam jamaknya awalim ataukah alamin. Berarti ditandai kehidupan akhirat itu adalah adanya kerusakan alam, kerusakan alam. Wa ma akhbara bihi Rasulullah sallam. Namun catatannya, peristiwa hari akhir itu dapat diyakini dari pemberitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita silakan, yang sumber pemberitaan tentang hari kiamat. Dari mana kita dapatkan? Dari mimpi-mimpi? Tidak. Dari khayalan? Apatah lagi. Dari reka-rekaan? Tidak mungkin. Karena perkara yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kecuali yang kita pahami pasti kebohongan, pasti kedustaan. Karena kemampuan manusia memahami masa yang akan datang bukan haknya, tapi itu adalah hak siapa? Hak Allah yang Allah turunkan kepada hambanya melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasulnya yang termaktub di dalam Alkitab. Nah, ya. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu? Minal ba'si, tentang hari kiamat itu namanya kebangkitan. Yang pertama. Yang kedua adalah wan nashri, pengumpulan. Jadi salah satu program keadaan dan peristiwa yang akan terjadi yang Allah tetapkan, bahwa setelah manusia dibangkitkan, di mana manusia dikumpul nanti pada hari kiamat yang berada pada padang mahsyar. Nah, setelah dikumpulkan masuk ke al-hisab, diperhitungkan, dihitung. Ya. Kemudian nanti terakhir namanya al-jaza. Dari al-jaza inilah nanti akan terbagi imma finnari fil jannati wa imma finnar. Manusia akan terpecah menjadi dua. Itu disebutkan fayaqdillahu bainahum faminhum man yadkhulun nara khalidan fiha. Maka manusia ketika dibalasan, ada yang masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan ada yang masuk ke dalam surga, ya, tetapi ada juga yang singgah dulu di neraka. Saya gambarkan putusan ini dalam bentuk bagan supaya agak lebih dipahami. Ya. Kemudian saya bentuk pertanyaan. Ma hukmu al-imanu bil yaumil akhir? Jawabannya adalah wajibun. Wujubul imanu bil yaumil akhir. Kemudian ada akhbarun, ya, ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan hari kiamat nanti itu? Nanti kita bagi. Al-yaumil akhir, peristiwanya awalan al-ba'tsu. Apa yang kedua? An-nash. Baik. Keempat, al-hisab. Yang kelima, al-jaza. Di al-jaza ini dan nanti masuk imma finnar al-jannah. Al-jannah. Kemudian yang kedua adalah an-nar. Ya, nar ini masuk ada dua. Nah, siapa mereka? Al-mu'minun.
as-sadiqun. Ana di sini al-mu'minun, al-asun. Al-asun. Sini siapa? Al-kafirun wal musyrikun. Ya. Baik. Bagus kalau ada muka bersod ya. Saya pegang ini. Coba lihat di atas bagannya. Ini bagan tarjih ya. Isinya itu ada di sini semua. Nah, ini konsep bagannya. Yang wajib kita yakini itu, dari mana kita meyakini apa yang terjadi pada hari kiamat? Catatan besar adalah ikhbarun Nabi SAW. Jadi kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat harus mendapatkan, ataukah kita dapatkan sumbernya dari mana? Berita-berita Nabi yang disertakan dengan hadis-hadis Nabi SAW, yang kita bagi menjadi dua. Ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad. Nah, terkait dengan berita terkait dengan hari kiamat ini, pemberitaan Nabi SAW yang bersifat mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang banyak, minimal 10 perawi. Ya, yang bersambung kepada Nabi, yang mustahil mereka berdusta. Jadi kalau hari ini antum jumlahnya berapa? Ini 30, 20, 30. Nah, berarti 100 ya, misalnya 100 atau ke 200. Berarti berita yang kalian dapati itu namanya berita mutawatir. Karena jumlah yang mendapatkan berita itu banyak. Tapi kalau kurang dari 10 orang, hanya 3G, maka berita yang kalian terima namanya berita ahad namanya. Ahad ada 3, masyhurun, ada namanya azizun, dan ada namanya gharib. Nah, berita-berita Nabi inilah yang mengkisahkan tentang hari kiamat, itu yang kita percayai. Adapun berita-berita di luar dari pemberitaan Nabi tidak wajib dipercayai. Bahkan haram dipercaya terkait dengan hari kiamat yang Nabi SAW tidak pernah menyampaikan, ya, tidak pernah menginformasikan. Kenapa? Karena masalah kegaiban itu adalah perkara pemberitaan wahyu, kemudian diteruskan kepada Nabi, lalu kepada kita semua, sehingga tidak ada sangka, persangkaan, dugaan kuat, tidak ada kira-kira ataukah menggunakan logika, ya, kalau perkara yang gaib. Apa yang kita yakini ini, imani, di tarjih disebutkan 4 hal. Tapi sebenarnya masih ada tanpa menafikan. Tapi minimal 4 ini. Ya, yang pertama itu adalah minal ba'si, hari kebangkitan. Jadi manusia ketika meninggal dunia, itulah awal kehidupan akhiratnya. Nah, di mana manusia tempatnya kalau setelah meninggal? Di kuburan, kan? Ya, mereka akan masuk di kuburan. Di mana kuburannya? Kuburan Cina. Ada kuburan Baki, ada kuburan Sudian, ada kuburan macam-macam. Kuburan yang ada di muka bumi ini. Nanti pada hari kiamat semuanya ini disatukan. Pada waktu yang sama mereka dibangkitkan. Nah, ini istilahnya dengan al-ba'tsu. Dari kata ba'atsa. Al-ba'tsu yaitu kebangkitan. Nah, adanya kebangkitan itu. Hal itu harus kita yakini akan keberadaannya. Jadi kuburan di mana saja itu ketika mereka tidur, di mana mereka telah merasakan di alam kubur itu ada yang nikmat dan ada yang tersiksa.
Yakin tidak seperti ini? Karena sudah ada kenikmatan dalam kuburan. Ada ancaman dan ada siksa dalam kuburan. Namanya nikmatul qabri wa adabul qabr. Itu sudah ada. Nah, tergantung dari amal kita. Kalau bagus maka dinikmati nanti sampai hari kebangkitan. Kemudian nanti hari hisab, harus masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia buruk dalam kubur, maka buruk terus sampai dengan dia masuk ke dalam neraka. Walhamdulillah. Jadi awal kenikmatan itu di surga, di kubur terus akan dirasakan. Nah, itu hari kebangkitan harus diyakini akan keberadaannya. Yang dimana diawali dengan kubur. Jadi harus yakin ada alam kubur. Jangan yakin, oh saya tidak yakin ke alam kubur. Kenapa? Tidak ada dalam Al-Quran, Ustaz. Tetapi disebutkan dalam berita-berita Nabi SAW. Jadi ada perkara akhirat tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi pemberitaan Nabi itu ada dua. Berita yang dibawa oleh Nabi dalam Al-Quran dan berita yang dibawa oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, yang diserahkan dengan hadis mutawatir. Nah, termasuk di dalamnya tentang datangnya Dajjal, termasuk di dalamnya tentang azab kubur dan nikmat kubur, itu sampai kepada kita dengan khabar mutawatir. Hadisnya mutawatir secara maknawi. Pada situ nanti akan dibangkitkan. Sebab kalau kalian kita tidak yakini akan adanya kubur, nah dari mana dibangkit? Langsung masuk, langsung dibangkitkan? Tidak. Karena Allah tidurkan dulu, tempatkan dalam alam kubur, sampai alam barzakh, lalu mereka nanti dibangkitkan. Nah, tidak sedikit dari manusia itu yang mengingkari. Seperti orang kafir. Salah satu sifat kekufuran ada za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu menyangka, mengira, bahkan mengklaim bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi sifat orang kafir adalah meyakini tidak ada masa kebangkitan. Kalau mati nih, enak tidur di dalam kuburan, tidak ada nanti hari kebangkitan. Itu sifat kekufuran. Maka kalau ada orang yang meyakini saya beriman tapi tidak yakin ada kebangkitan, itu sudah kufur. Kenapa? Karena sifat kekufuran mereka mengatakan za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir meyakini bahwa orang kafir mereka tidak dibangkitkan. Makanya tarjim mengatakan yajibu alaina. Kita wajib meyakini ada namanya bahasa kebangkitan. Yang kedua, apa yang terjadi nanti pada hari kiamat itu? Setelah dibangkitkan, maka akan dikumpulkan. Jadi ada yang di sini dari kuburnya, ada yang di sini. Nah, maka dikumpulkanlah dalam satu tempat namanya di padang mahsyar. Itulah peristiwa an-nasyr. An-nasyr artinya di mana mereka baik muslim maupun kafir dikumpulkan. Dikumpulkan yaum an-nasyr. Ya. Ini yang sering kita baca dalam Al-Quran. Walladzi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Jadi itu Allah silakan memerintahkan kepada kita. Manfaatkan, kelola apa yang ada di muka bumi ini, tapi yakin, pahami bahwa dalam pengelolaan dunia kalau itu baik, maka dihukumkan dalam keadaan baik. Tapi kalau mengelola dunia ini dalam keadaan tidak baik, merusak alam ini, maka akan dikumpulkan dalam keadaan tidak baik pula. Nah, itu yang kedua. Setelah dibangkitkan, dikumpul. Nah, kalau sudah dikumpul begini, mau diapakan lagi? Nah, itu yang ketiga. Al-hisab. Apa artinya al-hisab? Ya, dihisab. Dihitung. Ini namanya masa perhitungan. Ya, dihitung nilainya. Apakah nilainya mencapai nilai kelulusan atau nilai rasib? Apakah dia najih ataukah dia rasid? Itu namanya hisab, perhitungan.
Nanti perhitungannya ada yang cepat sekali, hanya lewat saja, kemudian masuk ke dalam surga. Ada yang hisab satu persatu. Yang hisab itu adalah perhitungan, ada list kewajiban 1, 2, 3, 4, 5 sampai minimal 11. Ya, iman syahadat 1, kewajiban salat 2, zakat, puasa, haji. Kalau bagus syahadatnya, checklist. Kalau bagus salatnya, checklist. Bagus puasanya, jayid. Kalau bagus zakatnya juga, semuanya. Masuk lagi iman. Ini menjadi list ini nih. Iman kepada Allah 1. Iman kepada hari, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Itu dicek. Apakah masalah, ada yang bermasalah tentang keyakinan kepada malaikat? Kalau dia ragu, kalikan di blacklist. Kalau ada yang ragu tentang hari kiamat, di blacklist. Dianggap kalau salah satu saja tanda silang, maka menghancurkan semuanya. Itu bahayanya. Rukun Islam dan rukun iman kalau bermasalah satu saja, maka akan menghabiskan keseluruhannya. Jadi satu persatu itu di checklist. Seperti akreditasi, ada poin-poin 1, 2, 3, 4. Kalau lolos, dia akan najih. Yang kedua yang di list itu adalah sunnah-sunnah. Jadi ada sebelah kiri sunnah-sunnah. Sunnah ini itu akan menjadi penambah. Jadi kalau wajib akan ada minus kalau kurang. Tapi kalau sunnah, dia akan menjadi penambah. Kalau laksanakan salah sunnah ba'diyah, tambah nilainya. Laksanakan sunnah qabliyah apalagi, tambah nilainya. Tambah lagi rak'ataini qablal fajr, paling tinggi nilainya. Ataukah dia salat malam, paling tinggi lagi. Jadi ada nanti nilainya itu lebih daripada rata-rata. Karena yang rata-rata itu yang wajib saja dikerjakan, yang sunnah ditinggal. Tapi ada juga yang lebih, karena dia menambahkan dengan apa yang disunnahkan, di antaranya qabliyah, ba'diyah, rak'atainil fajr, salatul duha, qiyamul lail, salatul istikharah, salatul isyraq, salatul idul fitri, idul adha, akan menjadi penambah. Tapi kalau tidak, ya standar biasa. Mana mau pilih, derajat tertinggi atau standar? Tentu yang tinggi, tambahkan dengan salat sunnah. Kalau hasilnya bagus najih, maka muncul yang ketiga. Setelah dihisab, dihitung, hitungannya 60 ke atas. Ini najih. Tapi kalau 60 ke bawah, merah. Maka pada saat dia merah, maka manusia terbagi menjadi 2. Al-jannatu wan nar. Ini saya bacakan dalam putusan ini. Bahwa manusia ketika fayaqdillahu bainahum, maka Allah memutuskan mereka, faminhum man yadkhulun nara khalidan fiha wa la yakhruju minha wa humul kafirun al musyrikun. Tapi saya balik ya. Wa minhum man yadkhulul fiha thumma yakhruju minha wa humul mu'minun al asun. Wa minhum man yadkhulul jannata fayakhludu wa hum mu'minun as sadiqun. Allahu akbar. Jadi ketika Allah memutuskan setelah dihisab, Allah akan memberi balasan. Maka manusia terbagi menjadi 2. Imma fil nari wa imma fil jannati wa imma fil nar. Nah, siapa mereka yang masuk ke dalam surga? Untuk pertama kali, maka saya bagi menjadi 2 ini. Ini berdasarkan putusan tarjih. Ada yang langsung masuk ke dalam surga. Dia langsung masuk. Siapa mereka? Humul mu'minuna as-sadiqun. Orang yang beriman menurut putusan ini adalah orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang jujur. Ya, orang mukmin yang jujur. Ya, inilah yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala pertegas tentang sifat-sifat ini. Yang tidak boleh kita ragukan tentang hari kiamat. Ya, siapa mereka? Orang-orang yang beriman.
Innal ladzina ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah faqtuluna wa yuqtalun. Ini termasuk mukminuna as-sadiqun. Ya. Jadi mereka yang tidak dicampuri dengan kesyirikan dan dosa besar. Orang yang bebas hisab. Bebas hisab. Berarti timbangan amal kebajikannya sangat tinggi. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dan istilahkan dengan najih. Jadi berada pada nilai rata-rata kelulusan. Ya, jadi dia akan langsung masuk ke dalam surga Allah. Nah, yang kedua, kelompok yang masuk ke dalam neraka ada dua. Yang pertama adalah al-mu'minun al-asun. Orang beriman tapi durhaka. Orang beriman tetapi dia melakukan dosa. Dia salat tapi mencuri juga. Dia salat tapi tidak mengeluarkan zakat. Dia rajin puasa tapi menelantarkan anak yatim piatu. Tetangganya tidak makan malam, padahal dia puasa, sholat tengah malam sampai nangis-nangis. Tapi di tetangganya ada seorang miskin yang tidak makan. Ini mukmin disebutkan oleh Allah adalah surah Al-Maun, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yadhul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Imannya bagus, amal solehnya banyak, puasa, zakat, haji, umrah, tetapi tidak memperhatikan, abai orang-orang fakir, tidak berzakat, tidak berinfak, menterangkan orang ya menangis di bawah jembatan, ya menghardik anak yatim. Ini yang al-mu'minuna al-asun. Ketika diukur dan ditimbang-timbang, dihisab, tingkat amalnya ini di bawah rata-rata, artinya merah. Jadi salatnya bagus, puasanya bagus, tapi gosip, mengambil harta orang, makan riba, mencuri, tidak minta maaf. Maka harta-harta yang diambilnya ini, yang diambil orang lain, akan menjadi pengurang terhadap imannya. Salatnya dikurangi, pada akhirnya mencapai nilai rapor merah. Inilah yang disebutkan nanti masuk ke dalam neraka, tetapi nanti akan dikeluarkan. Nah, ini keyakinan HPT, bahwa kalau orang muslim yang berbuat dosa besar selain syirik, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu fa'ukhrijuhum, maka mereka pun dikeluarkan. Setelah itu dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Apa dalilnya? Nah, di sini disebutkan dalam kumpulan Muslim Tarji, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yadkhulu ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar. Orang yang masuk ke dalam surga itu penghuninya akan masuk surga. Orang yang masuk ke dalam neraka akan masuk ke dalam neraka. Maka orang mukmin ketika masuk ke dalam neraka ini, orang mukmin masuk neraka, kata Allah, dikeluarkan. Akhriju man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkan orang yang ada dalam neraka itu ada iman walaupun sebesar biji zarrah. Ya. Maka dikeluarkanlah. Ya. Yang ketiga, al-kafirun al-musyrikun. Orang kafir dan musyrik ini ketika ditimbang amalnya habis. Jadi dia habisnya di mana? Situ dihisab. Ketika dibangkitkan sama-sama, dikumpulkan sama-sama, ketika dihisab nol. Kenapa nol? Karena ada pernah sesekali datang ke Sungai Jenik bareng bawa sesajian, ataukah datang ke Syekh Yusuf minta doa bawa tanah, ataukah ada orang bawa tanah dari Makassar dibawa ke Kalimantan.
supaya ada barakahnya itu tanah Makassar, apalagi diambil tanahnya dari Gunung Bawakarai. Moga-moga menjadi berkah di Pontianak. Nah, ini bahaya ini. Bisa musyrik nasional, waliyadzubillah. Harus anak generasi kita tidak boleh jadi pemimpin yang musyrik. Sebab bahaya, akan menghancurkan seluruh amalan kita. Apa kata Allah? Nabi mengancam kepada Nabi, walaupun tidak seperti itu. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, jika engkau sekiranya, itu kalau ya, tapi tidak mungkin. Ini perhatian kepada kaum muslimin. Sekiranya engkau Muhammad juga menyekutukan Allah, melakukan dosa besar, menganggap bahwa boneka ini ada ruhnya, bahaya kan? Namanya boneka arwah. Apatah lagi kalian murtad gara-gara ingin nikah dengan wanita idaman, maka dia relakan imannya sehingga dia murtad. Sekarang lagi-lagi viral nikah beda agama di Semarang. Seorang wanita berjilbab nikah dengan laki-laki kafir. Itu adalah terlarang. Yakin kalau ada wanita menikah dengan laki-laki kafir, dia akan dan keluar dari agama karena pernikahan. Kalau keluar agama karena ekonomi, udah bawa makanan 1 juta dia kembali, udah lagi. Tapi kalau ada seorang wanita murtad karena pernikahan, itu sulit untuk mengembalikan ke dalam agama Islam. Karena kalau cinta sudah berbicara, apalagi sudah ada yang anaknya, diancam kalau kamu tidak masuk ke dalam hati Kristen, saya ceritakan kalian sudah hamil, tambah lagi anak 5, mau dikemanakan? Ini sedihnya ini. Maka caranya adalah harus siap untuk menikah orang itu. Tapi ini tidak mudah kan? Apalagi yang datang orang yang bertua, maka sulitnya kembali ke Islam bagi orang murtad karena hati-hati. Generasi yang akan datang jangan melihat karena kecantikannya saja, karena bisa mengakibatkan iman tergadaikan. Mungkin kalau materi kita bisa atasi, tapi kalau cinta yang bermain, maka harta ini tidak bisa diapa-apakan kecuali cinta pula. Nah, ada seorang tokoh yang namanya Syekh Azhar Bashir. Banyak orang murtad diakibatkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka membiarkan orang fakir, orang miskin tidak makan. Maka datanglah orang kafir, kristenisasi, beri makanan aja. Padahal dia punya banyak. Maka oleh itu, mari jaga diri kita dan keluarga kita dengan memperkuat ekonomi Islam dan memperkuat keyakinan. Baik, saya kira cukup demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini tentang hari kiamat. Yang saya simpulkan bahwa kita wajib beriman akan adanya hari kemudian. Yang kedua, yang tanya wajib yakini bahwa ada masa kebangkitan. Manusia akan dikumpulkan, lalu Allah akan perhitungkan, lalu memberi balasan. Maka balasannya apakah dia di neraka atau di surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang mukmin as-shadiqun. Amin. Mukmin yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang yasirah. Hisab yang mudah, tentu harus diawali dengan mujahadah. Bersungguh-sungguh, karena hanya orang yang bersungguhlah yang mampu mendapatkan keimanan yang shadiq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.